underwater akustik. Jadi akustik Underwater akustik. bawah laut. Selain didengarkan ada fungsi-fungsi lainnya juga ternyata ya. Nyari barang-barang yang di dalam laut sampai Topografi bisa gitu ya. mengetahui kenaikan temperatur. Sekarang itu semaju itu akustiknya. Tesisku maunya tentang perubahan iklim. Halo warga TB, Oh. balik lagi kita di Siniar LPDP ITB. Sekarang kita kedatangan Sista. Nama saya Sista Mutia Tikanta, jurusan Teknik Kelautan S2. Asal kota? Asal kotanya Tangerang Selatan. Tangerang Cuman Selatan. mungkin Tangsel. Jawa kok agak 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 medok karena aku SD SMP SMA Surabaya gitu aja Oke, sih. siap. Jawa Timuran ya. Ya, Oke. S1-nya apa? Jurusannya? Teknik Kelautan juga. Teknik Kelautan juga ya, ITS. ITS. Ya. Oke. Sekarang Teknik Kelautan juga. Iya. Oke. Nah, berarti sekarang Sista S2 itu ada ini enggak dorongan tertentu atau motivasi yang apa yang pengen dicapai? Sebenarnya aku awalnya tuh mikir, kan papa saya dulu itu orang S2 S3-nya selesai tapi karena beasiswa juga. Jadi minimal saya pengen melebihi orang tua saya. Mantap. Cuman seandainya kan saya kan sebenarnya ikut LPDP ini kan juga apa ya? Kalaupun nggak ke sana nggak apa-apa, tapi alhamdulillah dikasihnya jalan ke situ begitu. Jadi saya mungkin karena background orang tua saya ada kecenderungan Ada ingin dorongan ke ya? jalan peneliti. Peneliti. Oke. Iya. Orang tua peneliti juga apa gimana kerjaan? Sempet, Sempat. tapi sekarang swasta. Oke, siap. Berarti kira-kira setelah lulus S2 ingin menjadi ke arah penelitian gitu ya? Iya. Oke. Nah, Sista tesisnya apa nih kira-kira topiknya? Udah ada. Tentang underwater akustik. Jadi akustik Underwater akustik. bawah laut. Gimana tuh akustik bawah laut tuh? Itu sebenarnya suara apa sih sounding gitu itu bisa dipakai buat hal macam-macam, misalnya buat mengetahui, kan kalau yang kita tahu kan kayak ikan paus lumba-lumba begitu ya. Ada ininya. Tapi selain itu sebenarnya luas. Jadi bisa buat nyari barang-barang yang di dalam laut, memetakan dasar laut itu profilnya bagaimana sampai Topografi bisa gitu ya. mengetahui kenaikan temperatur. Sekarang itu semaju itu akustiknya. Oh, gimana tuh sampai temperatur? Yang aku tahu tuh mungkin kayak ini kali ya, sonar gitu nggak sih? Nah itu sonar tuh bisa dipakai untuk macam-macam, nggak cuma buat mendeteksi barang-barang secara fisik. Selain Bisa- fisik apalagi? Tadi temperatur tadi. Temperatur bisa buat mengetahui gempa, kayak dulu itu kayak Putaran. sempat ada gempa-gempa apa aja. Jadi kayak bisa memetakan kayak zaman-zaman dulu itu ada apa aja yang terjadi di sana gitu. Jadi macam-macam. Dan sebenarnya saya tuh dapat ilmu ini ya baru pas S2. Jadi saya pas S1 dulu di Teknik Kelautan nggak dapat, makanya saya ada ketertarikan untuk ke situ. Oke. Karena ya di Indonesia sepertinya belum maju juga kan. Aku baru tahu juga soalnya, maksudnya udah tahu soal kayak sonar segala macam bisa apa ya menggambarkan topografi dasar laut gitu ya kalau nggak salah ya. Terus tuh kalau suhu itu gimana teknisnya dari suara? Biasanya itu ya ada kayak dari kecepatan kan sonar kan dipancarkan balik lagi gitu. Kecepatan, Dari berarti tekanannya ya? Dari situnya itu biasanya kan ada beberapa parameter yang mempengaruhi ya, seperti suhu, terus banyaklah itu. Bener sih. Kalau misalnya kecepatannya berbeda sedikit kan berarti ada parameter itu yang berbeda di situ tuh yang benar. diteliti. Menarik. Oke. Nah, dari topik tersebut nanti output tesisnya apa? Spesifiknya tuh underwater sonar tuh underwater akustik tuh gimana sih yang diteliti? Kalau aku tesisku maunya tentang perubahan iklim tadi. Perubahan iklim melalui Iya, jadi untuk Si itu. Jadi sebenarnya kan S1ku itu topiknya bukan itu, tapi metodenya mirip-mirip. Jadi yang dibedah itu parameternya satu-satu. Itu kita jadi kayak membedah itu satu-satu parameter yang mempengaruhi itu pengaruhnya seberapa gede untuk perubahan iklim itu gitu. Kan nggak cuma suhu ya, misalnya kan kalau kayak El Nino La Nina begitu kan banyak faktornya ya. Nah, kalau dulu kan aku parameter itu saya pakai untuk memodelkan korosi. Kalau sekarang itu saya pakai untuk tadi underwater akustik. Oke. Menarik juga.
Iya. Awalnya dapat inspirasi atau tertarik ke topik itu tuh gimana ceritanya? Jadi tuh sebenarnya hobi saya itu otak-atik musik. Otak-atik musik. Karena dulu pas waktu S1 itu sempet ngeband. Asik. Terus aku udah megang banyak instrumen. Maksudnya nggak cuman keyboard doang, tapi udah sampai pas waktu SMP sama SD sama SMA juga mainan musik tradisional macam-macam kayak kolintang, karawita. Jadinya itu ya saya agak ada ketertarikan ke sound engineering. Kayak sound udah engineering, mulai kuliah juga suka otak-ngatikin audition terus Audacity begitu kan. Terus pas waktu S1 itu ada tugas akustik yang ternyata saya ngerjainnya bisa pakai software tadi, meskipun bidangnya berbeda, loh ilmunya yang diterapin ada yang sama. Jadinya wah, saya mau kesini, maksudnya sekalian belajar satu hal dapat dua begitu kan. Menarik sih. Menarik. Emang menarik sih soal suara itu, kayak apa ya, sesuatu yang kayak ajaib aja gitu, kayak tidak terlihat, kita bisa dengar aja gitu, tapi gimana sih sebenarnya di baliknya? Ternyata banyak utilitasnya ya, selain apa ya didengarkan, ternyata selain didengarkan ada fungsi-fungsi lainnya juga ternyata ya. Iya kan, sebenarnya itu pernah denger nggak ya kan, kalau di anak-anak elektro atau anak-anak jurusan lain itu kan ada olah sinyal. Itu teorinya mirip juga, maksudnya nggak sama plek, tapi ada banyak dasarnya itu yang belajarnya ke sana juga. Jadi itu ternyata sinyal itu nggak cuma sekedar yang bisa kita dengarkan. Kan kalau manusia kan paling 20 sampai 20 ribu Hz ya. Nah, tapi kan nggak mencangkup angka itu aja kan. Gitu. Pergelombangan lah ya. Iya, pergelombangan. Laut kan juga gelombang. Sangat match ya. Iya. Okay. Menarik sih. Terus kira-kira nih kan kita sebagai ORD LPDP punya rencana kontribusi. Nah, untuk sisa nih rencananya gimana? Sebenarnya saya karena udah kemarin waktu pertama masuk itu kan saya belum tahu akustik nih. Dulu itu saya maunya kontribusi di bidang pemodelan korosi. Karena tesis TA S1 saya itu tentang pemodelan korosi yang sampai bisa nemu rumus baru. Nah, itu gara-gara dibilangin sama dosen saya, kamu jangan ngambil ini, terlalu susah gitu katanya. Ini tuh harusnya S2. Berarti saya mikir kan, wah berarti saya kalau daftar S2 bisa dong pakai ini lah. Ternyata ya alhamdulillah keterima kan. Beneran bisa. Kalau menurut saya LPDP itu yang paling dilihat itu emang pas interview topik penelitian kan. Nah, cuman karena saya ternyata habis masuk S2 itu nggak ke sana, karena ternyata di ITB itu katanya yang dosen ke bidang ke topik yang sana kurang. Jadinya malah nemu akustik itu. Ya nggak apa-apa kan, akustik di Indonesia juga belum seberapa diteliti. Itu kan ilmu yang istilahnya potensi pengembangannya besar. Sebenarnya saya mau juga nanti kalau misalnya pas waktu S3 gitu, kalau bisa magang keluar, terus seenggaknya yang di tempat instansi penelitian itu saya terapin di Indonesia. Begitu. Ya apalagi Indonesia sangat kaya dengan lautan ya. Iya, lautnya banyak. Terus panas. Panas maksudnya kan iklimnya tropis gitu ya. Iklim tropis tuh banyak banget hal yang bisa diteliti gitu. Jadinya itu saya ya udahlah gitu. Berarti ingin melanjutkan penelitian ini ya nanti setelah lulus gitu ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira Sista punya sesuatu yang orang-orang banyak nggak tahu tapi Sista tahu nggak? Fun fact Fun fact ya, tentang apa nih? Tentang bebas, boleh aku. Tentang jurusan boleh, tentang topiknya boleh, tentang diri sendiri atau hobi boleh. Waktu apa ya? Kalau menurut aku tentang jurusan ya. Ini kan podcast ini kan ditujukan buat anak-anak yang belum S2 ya, bahkan mungkin anak S1 yang masih nonton karena pengen masuk LPDP. Saya mau bilang kalau mau masuk kelautan itu ada dua, jangan teknik kelautan dan kelautan itu beda. Kadang kan ada yang tanya tuh, Kak, kelautan berarti pergi kanan ya? Itu yang ilmu kelautan. Di sini tuh kalau teknik kelautan, kalau adik-adik mau masuk itu lebih deket ke yang anak sipil, perminyakan sama perkapalan, lebih belajar tekniknya. Hal teknis. Tapi tetap sih dapat beberapa materi perikanan juga kayak aquaculture. Nah, jadi kalau adik-adik yang mau masuk ke jurusan kayak gini ya
Jangan sampai keliru ya, soalnya temanku juga banyak yang masuknya gara-gara salah jurusan tuh di jurusanku. Ketukar ya mungkin. Ketukar, dikira lo dapet ilmu selam, nggak mesti. Ilmu selam, oke. Gitu. Siap. Terus di ITB ini sendiri itu kan ada tuh kelautan sama oseanografi. Itu beda juga. Beda lagi. Kalau oseanografi mungkin lebih deket ke yang ilmu kelautan tadi, mungkin kayak apa ya, saya juga kurang tahu karena bukan orang situ. Fisik laut. Fisik laut. Bukan gitu. fish. Iya. Tapi tetap dapet sih ilmunya dikit. Nah gitu. Oke. Kalau apa ya, trivia tentang laut ada nggak nih, kayak laut tuh apa gitu? Kan laut tuh apa ya, bisa dibilang sesuatu yang katanya lebih sulit dieksplor daripada angkasa. Laut itu sebenarnya yang bikin lebih sulit dieksplor itu karena semakin kita kan ada tuh kedalamannya semakin ke bawah. Itu semakin gede kan tekanan airnya. Manusia kalau masuk situ tiba-tiba naik ke daratan bisa melebur, hancur. Makanya kadang itu kalau ada penyelam yang biasanya itu ada kan, kalau misalnya mau menyelam dari misalnya ya kan kita paling 0 sampai 10 meter. Kalau di bawah itu kan perlu sertifikasi. Selain sertifikasi nanti kalau udah naik nggak boleh langsung naik ke daratan, harus masuk ke tabung khusus buat menyesuaikan tekanan gitu tekanan itu tadi. Ya meskipun sekarang kan zamannya udah bisa automasi pakai robot kan, nggak semua kegiatan eksplor di laut itu kan bisa diautomasi ya. Mungkin kendalanya masih di situ. Iya. Hal paling menarik yang pernah Sista temukan tentang laut gitu, yang menarik gitu. Kalau menurut aku menarik itu sebenarnya ini bukan ilmu sih, tapi pernah dengar nggak nih kayak yang banyak spesies yang belum ditemuin di laut, misalnya kayak ada kan isu-isu megalodon masih hidup, gitu ya. Kita nggak pernah tahu tuh, meskipun ada teori ABC selama kita belum ngebedah laut. Meskipun ada yang bilang sebenarnya, dulu tuh dosenku ada yang bilang ya, kalau secara ilmu kayak ilmu perkapalan dan lain-lain, sebenarnya kelautan itu udah maju. Lihat aja tuh Perang Dunia II ya, udah kapalnya udah bisa gede-gede gitu kan. Sebenarnya di situ udah bisa dibilang ilmu perkapalannya manusia itu udah kayak sangat maju gitu loh, dari tahun 19 sekian gitu kan. Tapi kenapa kok sampai sekarang kita nggak bisa ngebedah laut yang sampai tahu isinya bener-bener di dalamnya ada apa? Berarti potensi kelautan itu masih gede di situ. Yes. Kalau menurutku. Oke, menarik. Nah, aku tahu suatu fun fact juga tentang mungkin frekuensi atau pergelombangan laut gitu ya. Jadi ada kisah namanya tuh Paus 52 kalau nggak salah. Nah, jadi 50 Hertz. Ya, Army tahu kayaknya. Yang mana? Ya, jadi waktu itu tuh kebetulan aku lagi pengen bikin konsep game. Aku pengen menceritakan tentang kesendirian gitu, loneliness. Nah, aku pengen ngambil satu karakter yang punya cerita yang sangat lonely gitu. Nah, terus aku browsing, dapatlah satu hewan yang wah ini lonely banget lah gitu. Nah, dia itu adalah ikan paus. Ikan paus, kenapa dia lonely? Karena dia tuh frekuensi apa sih namanya? Ya pokoknya suara ikan pausnya itu beda frekuensinya. Dia tuh 52 Hz kalau nggak salah gitu. Dimana ikan paus lainnya tuh frekuensinya beda. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi ke satu brain cell lain. Ya kayak gitu. Jadi ketika migrasi gitu kalau nggak salah dia tuh ketinggalan gitu. Dia tuh nggak bisa ngikutin. Akhirnya dia sendirian gitu, dan dia tetap mengeluarkan suara itu tapi nggak ada yang bisa dengar dia kayak gitu. Nah, aku bikin ceritanya ya kayak gitu. Nah, selain dari suara itu, aku explore ceritanya tuh ya dia, karena dia juga makhluk yang paling gede gitu ya. Jadi dia nggak bisa temenan sama makhluk-makhluk yang lebih kecil kayak gitu. Karena dia makhluk laut, dia nggak bisa temenan sama makhluk-makhluk yang di darat. Jadi kayak sama sejenisnya dia nggak punya teman, sama jenis lain dia nggak punya teman, sama beda alam dia nggak punya teman. Itu kasian banget ya. Sangat lonely gitu. Tapi emang kalau aku lihat makhluk laut itu gini,
beberapa makhluk laut itu sensori organnya itu kalau menurut aku ya kayak paling peka gitu loh. Kayak misalnya hiu itu kalau kita tendang moncongnya dia lari, soalnya semua sensori organnya itu terpusat di situ kan. Terus kalau misalnya ikan paus tadi ya, dia bisa memancarkan frekuensi segitu, berarti sejenisnya dia juga bisa menangkap gelombang itu gitu kan. Aku jadi lupa nih mau ngomong apa ya. Nah, jadi kalau menurut aku ya mungkin itu dia kalau beneran ada tuh mungkin ada masalah di sensori tadi. Iya mungkin ya. Iya. Terus emang itu gimana ya? Kan laut tuh luas banget. Bisa sampai punya sensori buat mendeteksi itu sebuah. Ya karena mereka bener-bener demi apa ya survive di situ itu. Survive for the fittest. Harus ngembangin itu tadi. Kayak misalnya cari makan, habis gitu apa ya, cari jodoh gitu kan, yang sefrekuensi sama dia gitu kan, ya kan. Nah kayak gitu mungkin, makanya kasian juga sih kalau karena beda frekuensi sendiri jadi nggak punya teman gitu. Sangat apa ya, ada pesan-pesan tersembunyinya ya. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup nih, ada sesuatu pesan-pesan yang mau Sista sampaikan kepada para pendengar? Kalau menurut aku kadang tuh kan ada anak LPDP tuh yang aku sebenarnya mau ikut tapi aku minder karena pas waktu S1 misalnya kuliahku lebih dari 4 tahun atau lo IP ku tapi kurang dari apa ya, nggak bagus, maksudnya nggak bagus kayak nggak sampai yang 3,5 gitu. Nggak apa-apa, coba aja, soalnya menurut aku ya LPDP itu ngasih kesempatan kok buat yang begitu pun ya. Soalnya jujur aku sendiri tuh pas masuk sini tuh IP ku nggak gede-gede juga. Terus jujur kan ada ya dulu banyak esai-esaian yang ngisi tuh kayak apa sih, pesan kesan atau apa ya, aku lupa dah. Itu ada yang aku ngisi. Aku soalnya udah terlanjur mulainya dari angka negatif, nggak dari nol. Aku pengen ngebuktiin kalau nggak semuanya orang yang apa sih yang bisa masuk kayak gini itu yang bagus-bagus mulus-mulus. Kan biasanya gitu ya kan, yang dapat beasiswa itu yang nomor 1 di sekolahnya. Terus habis gitu kayak ya bagus mulus-mulus terus. Kalau LPDP itu jujur ya, selama kita ada niatan dan apa ya kayak bisa kerja keras untuk ngejar itu pasti dapat. Dan kita mungkin bisa ini ya, mengetahui kita tuh punya kegagalan di mana dan tahu cara memperbaikinya mungkin gitu ya. Jadi kayak ya mungkin kegagalan di masa lalu nggak jadi masalah asalkan kita selalu ingin bisa memperbaiki diri gitu mungkin ya. Mungkin ya, pokoknya kalau misalnya emang ada yang apa sih kepo-kepoin lihat podcast ini karena pengen cari informasi buat apa ya bisa keterima LPDP gitu sih, menurutku nggak usah minder kalau ada yang tapi aku begini aku begitu, coba aja dah. Ya, aku dulu juga pernah nggak naik kelas kali. Aku sebenarnya kalau secara teknis 2 kali loh. Oke, siap. Cuman aku skip 2 kali tapi gini 2 kali. Karena beda kurikulum. Aku dulu SD ku sempet nggak di Indo. Jadi pernah diturunin kelasnya 2 kali, naik lagi 2 kali. Itulah membuktikan bahwa kita masih bisa. Iya. Oke. Gitu deh. Kalau gitu makasih banyak Sista udah mau berbagi cerita di sini ada LPDP ITB. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.